Sementara kita sibuk banget branding Indonesia negara paling santun, paling agamis, paling ramah. Tapi kenyataan di lapangan, satu guru dihargai lebih rendah dari upah buruh kasar di luar negeri. Gaji pertama gue jadi guru honorer di Indonesia. Nggak boleh kaget. Jadi jam kerja aku adalah 5 jam ya, 5 JP per day. Dan per JP-nya itu 30.000. Jadi kalau misalnya dikalikan ya 30.000 kali 5 ya kan, berarti berapa? 150.000. Satu bulan ada 4 minggu, berarti 150 kali 4, 600.000 ya, selama 5 jam per day-nya. Langsung aja, nggak usah kaget. Oke, 150 ya. 150 kosong ya, say. Itu bener-bener shock banget ya. Kirain itu dihitungnya per akumulasi gitu kan ya. Jadi dikali 4 ya kan, karena kan 1 bulan kan 4 minggu. Ternyata itu 1 bulan itu ternyata sama dengan gaji 1 minggu. Tapi ya udahlah ya. Thank you. Banget teman-teman. Beginilah reaksi seorang guru honorer muda yang pada saat itu memperlihatkan gajinya selama 3 bulan yang hanya sebesar Rp200.000. Bayangkan saja seorang guru dalam waktu 3 bulan mengajar hanya digaji Rp200.000. Ini adalah potret menyedihkan dari dunia pendidikan di Indonesia. Siap, baru-baru ini ada seorang guru honorer yang berasal dari Kabupaten Pasuruan. Tentu saja dia adalah non-ASN yang digaji jauh dari kata layak, yakni hanya menerima Rp200.000 per bulan yang dibayarkan tiap 3 bulan. Dan yang bikin mirisnya adalah tiba-tiba pemerintah Kabupaten Pasuruan memberhentikan mereka secara mendadak di bulan Maret kemarin. Total ada sekitar 600-an guru honorer yang mengajar di SDN sampai SMPN Kabupaten Pasuruan diberhentikan dengan alasan tidak ada anggaran untuk menggaji mereka lagi. Nah, guru-guru non-ASN tersebut mengaku menerima surat pemberhentian yang ditandatangani langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pasuruan. Tentu saja mereka diberhentikan dengan hormat sebagai tenaga non-ASN. Namun melihat gaji yang pada saat itu dibuka oleh guru ini benar-benar membuat beberapa netizen menitihkan air mata, mengingat perjuangan mereka yang begitu berat tetapi digaji dengan sangat tidak layak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Lagi-lagi perbedaan gaji guru Indonesia dengan Malaysia itu berbeda jauh. Meskipun segelintir netizen Indonesia kadang-kadang tidak terima kalau mendengar hal-hal yang positif dari negara tetangga kita. Harusnya hal-hal positif itu perlu kita jadikan pengajaran, bukan kita jadikan untuk ajang berselisih di media sosial, kemudian menciptakan pergaduhan. Stop sahabat-sahabatku semua. Memang kita perlu mengakuilah fakta kemajuan di negara tetangga kita, Malaysia, Singapura, Vietnam. Tapi kenapa kita seolah-olah tidak mau menerima di Indonesia dengan kadar jumlah pengangguran tertinggi di Asia Tenggara? Ini menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi yang ada di negara kita ini stuck di situ-situ aja. Gaji guru yang saat ini juga menjadi perbincangan hangat di media sosial. Kenapa gaji guru di Malaysia upahnya lebih tinggi? Bahkan banyak juga sahabat-sahabat kita yang sudah sekolah tinggi-tinggi, sarjana, diploma, ujung-ujungnya jadi tukang ojek, ujung-ujungnya jadi pembantu rumah tangga. Itu banyak sekali. Padahal mereka sudah capek-capek menuntut ilmu sampai ke sarjana diploma. Tapi apalah daya, memang sulitnya lapangan pekerjaan di Indonesia. Mau nggak mau, ya harus mereka kerjakan. Padahal kalau dipikir-pikir itu bukan bidang mereka. Tapi kalau di negara tetangga kita di Malaysia, orang yang bergelar sarjana, diploma, itu mudah sekali untuk mendapatkan pekerjaan. Ini ada yang salah loh di sistem pengelolaan negara kita. Dan inilah perbedaannya, gaji guru Indonesia dan Malaysia memang sungguh sangat mengejutkan. Meskipun ada segelintir netizen yang mengatakan Malaysia EQ 15 ringgit, ini sangat tidak betul ya. Kenapa sih kita selalu menjelek-jelekkan negara tetangga kita? Ujung-ujungnya nanti ada pula kan Malaysia bilang Indonesia EQ 78. Yang bilang itu bukan Malaysia loh, yang bilang itu data internasional.
Ya kalau memangnya faktanya seperti itu, ya kita perlu belajar. Jangan sampai kita juga membuli negara tetangga kita. Lantas kalian mengatakan pula seperti itu. Mari kita perbaiki diri kita masing-masing, sahabat Kusuma, untuk maju ke hadapan seperti negara Asia Tenggara lainnya. Karena di ASEAN ini kita satu keluarga, serantau Asia Tenggara. Mari kita majukan bersama-sama. Oke, langsung kita reaction videonya. Inilah videonya. Ternyata Malaysia memiliki sisi kelebihan yang mungkin banyak netizen yang tidak tahu akan hal ini. IQ tertinggi di Asia Tenggara. IQ tertinggi di Asia Tenggara. Indonesia berada di urutan berapa? Hah? Kita kalah dengan Kamboja? Kalah lagi dengan Filipina? Kalah lagi dengan Myanmar. Myanmar, kita kalah dengan Myanmar. Ya Allah. Dengan Brunei kita kalah. Dengan Vietnam pun kita kalah. Kok kita berada di urutan bawah ya? Dengan negara tetangga kita, Malaysia kalah. Dengan Singapura, oh Thailand, kita kalah juga. Yang tertinggi, wow, Singapura juaranya. Kapan kira-kira Indonesia bisa berada di peringkat atas? Negara lain sibuk untuk tingkatin pendidikan dengan terapkan biaya gratis kuliah. Sementara itu di negara Konoha sibuk ngurusin pembatasan gratis ongkir. Ya benar, negara tetangga akan menerapkan kebijakan kuliah gratis ditujukan untuk mendukung akses pendidikan tinggi bagi warganya. Program ini akan berlaku bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif mulai tahun 2026. Mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi di seluruh Malaysia akan menerima uang saku bulanan sebesar Rp1.200 atau 4,4 juta rupiah. Goks banget sih lihat tabel ini. Ini tuh tangga gaji guru di Malaysia ya bro. Gaji guru, bukan pejabat, bukan menteri, bukan koruptor, tapi guru. Orang yang ngajar anak bangsa. Yang paling bikin nyengir adalah cara naiknya pelan tapi pasti. Mulai dari umur 23 tahun, masuk kerja dengan gaji pokok Rp2.580. Tambah allowance rumah 300, awam 300, sara hidup 300. Totalnya Rp3.480 cuy. Itu gaji awal guru fresh grad dari IPJ atau universitas. Tapi nih ya, tiap tahun naik. Pelan-pelan naik Rp225 tiap tahun sampai umur 31. Masuk grade DG 10, gaji pokok jadi Rp4.630. Allowance rumah naik jadi Rp400, yang lain masih stabil. Total take home pay Rp5.730. Terus, lanjut 8 tahun kemudian, tahun 2041, umur 39 udah masuk grade DG 12. Gaji pokok Rp6.900. Allowance rumah udah jadi Rp550, awam Rp550, sara hidup masih Rp300. Total Rp8.450 bro. Lanjut lagi, 6 tahun kemudian, umur 45 tahun, gaji pokok naik jadi Rp8.510, grade DG 13. Allowance rumah Rp700, awam Rp600, total udah nyentuh Rp10.410 sebulan. Puncaknya, umur 48 masuk grade DG 14. Gaji pokok Rp10.000. Allowance rumah Rp900, awam Rp800, sara hidup masih Rp300. Total Rp12.000 sebulan. Dan waktu pensiun di umur 62 tahun, gaji pokok Rp14.160. Allowance sama, total take home pay Rp16.160. Sekarang kita tengok tanah air tercinta Indonesia. Gaji guru honorer, ada yang bilang Rp300.000 per bulan, 300.000. Men, itu bukan salah ketik, tapi realita. Bahkan ada yang rela kerja karena niat ngajar, bukan karena duit. Tapi yang nyindir Malaysia di kolom komentar itu seringkali justru bukan guru, bukan akademisi, tapi keyboard warrior. Yang kerjaannya tiap hari ngetik Malaysia. Tapi nggak sadar kita yang butuh kerjaan di sana. Lihat deh Malaysia. Mereka punya sistem. Ada kenaikan gaji tiap tahun, ada struktur jenjang jelas, 8 tahun naik, 8 tahun naik lagi, 6 tahun naik lagi, dan 2 tahun terakhir naik ke puncak. Itu bentuk penghargaan terhadap profesi. Di Indonesia,
Kita ribut soal siapa capres, siapa buzzer, tapi lupa yang berjuang di kelas, yang bimbing murid di desa. Betul sekali, Mas. Gajinya bahkan nggak cukup buat makan sebulan. Lucunya, masih aja ada yang bandingin Indonesia sama Malaysia kayak kita udah sejajar. Padahal yang cari kerja ke Malaysia, kita juga. Yang kerja kilang, jaga kebun sawit, bahkan yang nyamar jadi turis terus nyari ke ilegal, kita juga. Tapi giliran Malaysia, maju dikit, langsung dibilang antek Inggris, antek Barat, dijajah budaya asing. Padahal kalau kita bisa belajar dari mereka, sistem mereka, manajemen mereka, mungkin Indonesia nggak akan terus-terusan jadi tempat ekspor tenaga kerja murah. Dan yang paling nyakitin hati, Malaysia bisa gaji guru sampai 16.000 sebulan. Sedangkan di sini, ya, lu tahu sendiri, mau ketawa juga udah nggak lucu. Beda jauh ya dengan gaji guru di Indonesia. Makanya ya bro, kadang gua suka mikir kita ini bangsa yang hebat di atas kertas, tapi realitanya, aduh, kayak nonton sinetron panjang, nangis, tapi nggak ada penyelesaian. Lihat tuh Malaysia, mereka bisa bikin roadmap gaji guru sampai umur 62 tahun, terstruktur, jelas, sistematik. Tiap grade ada nilainya, ada kenaikannya, ada penghargaan yang setimpal sama pengalaman dan pengabdian. Sementara di Indonesia, guru honorer bisa belasan tahun ngajar, tetap nggak diangkat. Gaji masih dihitung per jam, kadang dapat 150.000, kadang 300.000 per bulan. Itu bahkan belum tentu dibayar tepat waktu. Ada yang harus ngajar di 3 sekolah sekaligus biar bisa nyambung hidup. Gak heran kalau banyak akhirnya banting setir jadi ojol, padahal ijazahnya S2. Sakit? Jelas. Tapi mau gimana? Sistem kita belum kasih ruang buat apresiasi tenaga pendidik. Dan yang paling absurd, masih ada netizen yang nyinyirin gaji guru Malaysia seolah itu hal memalukan. Gaji guru Malaysia kecil katanya. Lah, kecil apanya bro? Lu bandingin dong, kursnya berapa? 12.000 ringgit itu sekitar 40 juta rupiah. Itu baru gaji sebulan, belum termasuk kalau mereka jadi guru cemerlang naik pangkat atau dapat elon tambahan. Sementara guru kita di daerah, jangankan 40 juta, kadang buat beli bensin motor ke sekolah aja mesti ngutang. Tapi kita ini emang jago bikin narasi, kami bangga jadi bangsa pejuang, bukan penjilat barat. Lah ya, tapi kalau guru aja nggak dihargai, siapa yang mau jadi pejuang, mau ngandelin influencer buat bangun bangsa? Kadang gua suka kepikiran, sebenarnya yang kurang dari kita bukan sumber daya, kita punya kok. Tapi yang nggak kita punya tuh niat buat beresin sistem. Kita masih lebih sibuk nyari kambing hitam daripada nyari solusi. Kita lebih suka viralkan hal-hal receh ketimbang bahas hal-hal penting kayak gaji guru, fasilitas pendidikan atau masa depan anak bangsa. Malaysia tuh nggak sempurna, mereka juga punya masalah. Tapi setidaknya mereka tahu pentingnya pendidikan dan penghargaan terhadap guru. Mereka ngerti kalau lo mau masa depan bangsa bagus ya mulai dari guru dulu. Karena guru yang berkualitas nggak lahir dari perut kosong. Kalau di Indonesia, kita baru anggap guru penting pas ada hari guru. Itu pun paling banter upload foto sama caption, jasamu tak akan kulupa bu. Setelah itu, balik lagi ke rutinitas. Cuek, gaji nggak naik, janji nggak ditepati, reformasi pendidikan cuma jargon doang. Dan jujur ya, gua ngetik ini bukan buat ngeledek, tapi buat ngaca. Karena kadang sindiran itu jauh lebih nyampe ketimbang ceramah. Gua nggak bilang kita harus nyontek Malaysia mentah-mentah. Tapi masa iya sih? Sampai sekarang kita masih bangga hidup di sistem yang bikin guru harus jualan online atau ngojek buat hidup layak. Gaji guru Malaysia sampai 16.000 ringgit pas pensiun. Kita, banyak guru yang pensiun bahkan gak sempet menikmati hari tuanya karena sakit atau capek mikirin utang. Tapi masih aja ada yang komen, ngapain sih banding-bandingin? Indonesia kan negara besar. Lah iya, besar. Tapi kalau isinya kemiskinan sistemik dan mental nyinyir gak dibarengin kerja keras, ya tetap aja kita kayak balon gede yang gampang pecah. Dan lucunya, yang paling rajin ngetik Malaysia itu seringnya justru gak tahu apa-apa soal pendidikan di sana. Cuma ikut-ikutan tren, ikut-ikutan marah. Tapi, kalau disuruh belajar sistem mereka, itu mah penjajah, beda nilai. Beda nilai? Lah kalau sistem lo bikin rakyat sendiri menderita, itu nilai apaan? Gue sih cuma bisa bilang satu hal. Guru itu fondasi bangsa. Kalau lo nggak bisa kasih mereka gaji yang layak, jangan salahin generasi lo jadi generasi receh. Dan bro, ini nih yang paling bikin ngelus dada sambil nyengir getir. Di Indonesia, guru sering dianggap pahlawan tanpa tanda jasa. Tapi perlakuan ke mereka udah kayak figuran sinetron. Disuruh ngajar, dituntut profesional,
disuruh ikut pelatihan, disuruh update teknologi, tapi pas minta kenaikan gaji, dibilang anggaran terbatas. Coba lo bayangin, ada guru honorer di daerah yang tiap hari harus naik motor belasan kilometer ke sekolah, ngajar anak-anak dari keluarga kurang mampu, terus pulangnya cuma bawa uang 150.000 buat sebulan. Lah, itu buat beli bensin aja habis. Tapi mereka tetap ngajar, karena satu-satunya yang mereka pegang itu idealisme. Sementara di sisi lain, pejabat-pejabat yang nggak jelas kerjanya bisa dapat tunjangan ratusan juta, mobil dinas, rumah dinas, perjalanan dinas, bahkan pelesiran ke luar negeri. Ironi? Enggak sih, ini udah level satire hidup. Sementara itu di Malaysia, ya walaupun mereka bukan negara paling kaya di dunia, tapi setidaknya guru mereka diperlakukan kayak manusia. Bukan dewa sih, tapi cukup untuk hidup bermartabat. Lo bayangin aja, pensiun umur 62, gaji pokok 14.160 ringgit, allowance tetap jalan, total gaji 16.000 lebih. Itu tuh sekitar 50 juta rupiah per bulan buat seorang guru. Gak perlu jadi YouTuber, gak perlu jadi buzzer, gak perlu jualan skincare. Yang lebih nyindir lagi, mereka gak sibuk ngaku-ngaku bangsa paling religius atau bangsa paling ramah. Mereka kerja, mereka rancang sistem, dan mereka biarin hasil yang bicara. Sementara kita sibuk banget branding Indonesia negara paling santun, paling agamis, paling ramah. Tapi kenyataan di lapangan, satu guru dihargai lebih rendah dari upah buruh kasar di luar negeri. Itu bukan rendahan profesi, itu rendahan sistem. Terus masih ada yang belagu nanya, "Ente, kenapa sih banyak orang Indonesia mau kerja di Malaysia?" Lah gimana nggak bro? Di sana yang kerja di kilang aja bisa dapat 2.000 ringgit sebulan, itu sekitar 6 juta lebih. Bandingin sama guru honorer di sini yang kadang dapat cuma 300.000. Gaji tukang parkir di mall bisa lebih tinggi. Dan lo tahu apa yang lebih ironis? Banyak dari orang-orang yang kerja di sana yang dapat nafkah dari sistem Malaysia balik ke sosmed dan nyinyirin negara yang mereka cari makan darinya. Bilang, Malaysia itu maling budaya, Malaysia itu pengecut, Malaysia itu cuma copy-paste. Lah padahal yang nyolong wifi di warung kopi siapa, yang download bajakan siapa, yang plagiat tugas kuliah siapa. Kadang gue bingung sama tingkat denial bangsa ini. Tapi ya begitulah, kita ini bangsa yang pinter bikin dalih. Kalau negara lain maju, kita bilang mereka kurang iman. Kalau negara lain kasih gaji besar ke guru, kita bilang mereka nggak seikhlas guru kita. Lah, emang keikhlasan bisa bayar listrik? Emang keikhlasan bisa bayar sekolah anak? Emang keikhlasan bisa beli beras? Gue bukannya sinis. Gue cuma capek ngelihat pola yang nggak berubah dari zaman nenek moyang. Kita punya peluang, kita punya potensi, tapi yang kita rawat justru ilusi. Gaji guru di Malaysia itu bukan sekadar angka. Itu simbol penghargaan. Itu bentuk rasa hormat terhadap profesi yang jadi pondasi masa depan bangsa. Tapi di kita, guru cuma jadi berita pas ada kasus. Kasus murid ngelawan, kasus video viral, kasus gaji nggak cair. Sisanya, sunyi. Seolah pendidikan itu cuma formalitas, bukan investasi. Dan kalau lo pikir ini semua bakal berubah sendiri tanpa tekanan publik, ya lo hidup di negeri dongeng. Gua cuma bisa bilang, kalau lo masih mau nyinyirin Malaysia, mending lo buka mata dulu. Lihat datanya, lihat sistemnya, lihat gimana mereka treat pendidik mereka. Baru abis itu lo boleh ngomong. Karena sejauh ini yang sering ribut itu justru yang paling jarang baca, yang paling banyak komen tapi paling malas mikir, yang paling banyak ngatain maling sia, tapi kenyataan hidupnya justru nggak jauh-jauh dari ketergantungan sama negeri seberang. Dan semua itu bukan salah mereka, tapi salah kita yang terus-terusan hidup dalam ilusi kehebatan tak mau ngaca. Dan ya, lucunya lagi bro, tiap kali ada orang Indo yang kasih kritik tajam soal kondisi di tanah air, terutama soal gaji guru, soal pendidikan, soal ketimpangan, pasti langsung ada yang komen, lo tuh nggak cinta Indonesia ya? Woi, siapa bilang? Justru cinta, makanya kita ngomong. Justru karena sayang, makanya kita nyindir. Coba bayangin kalau gue cuek, gue tinggal bilang biarin aja yang penting hidup gue aman. Tapi enggak bro, kita ini generasi yang udah terlalu sering disuruh sabar, disuruh ikhlas, disuruh diam. Padahal diam itu justru bikin sistem bobrok jalan terus. Lihat tuh di tabel gaji guru Malaysia tadi. Gue ngakak dalam hati. Tapi juga ngiri karena mereka punya kepastian. Tahun ini gaji sekian, 2 tahun lagi naik, 8 tahun naik grade, 6 tahun lagi naik grade lagi, dan akhirnya masuk ke puncak karier, semua udah dijadwalin sampai pensiun. Dan itu bisa dicek, bisa dikawal, bisa diharapkan. Kita, guru diangkat PPPK aja nunggu puluhan tahun.
Udah diangkat, gaji masih belum sesuai, penempatan acak-acakan, tunjangan nggak jelas. Terus kalau mereka protes, dibilang kalian harus bersyukur udah diangkat. Lah emang jadi guru itu amal doang, gaji bukan hak. Gaji guru Malaysia bisa nyentuh lebih dari 16.000 ringgit. Itu angka yang di Indonesia cuma bisa disentuh pejabat kementerian atau direksi BUMN. Tapi di sana, itu gaji pensiun guru. Dan bukan guru internasional, guru sekolah biasa, pegawai awam. Bahkan lo lihat, di usia 25 aja udah dapat 3.000 ringgit lebih. Bandingin sama lulusan S1 di Indo, yang kadang disodorin kerjaan dengan gaji 2 juta rupiah. Itu pun belum tentu pasti dibayar. Dan lo tahu, kenapa Malaysia bisa kayak gitu? Karena mereka sadar bahwa pendidikan itu bukan beban. Pendidikan itu investasi. Lo bikin sistem gaji yang bagus buat guru, lo bakal dapat output murid yang berkualitas. Murid yang termotivasi, karena guru mereka juga dihormati. Dan murid-murid itu nanti yang bakal jadi doktor, insinyur, ilmuwan, ekonom yang bikin negara jalan ke depan. Sementara kita masih ngasih alasan klasik, dana pendidikan terbatas. Lah, dana buat bangun kantor mewah pejabat ada, dana buat proyek-proyek absurd ada, dana buat anggaran makanan makan DPRD ada. Tapi buat guru, sabar ya, nanti diperjuangkan. Udah berapa puluh tahun kalimat itu diulang. Gua udah capek denger slogan guru pahlawan tanpa tanda jasa. Itu kalimat basi. Kita butuh guru yang jadi pahlawan dengan pengakuan nyata. Bukan pujian kosong di Hari Guru Nasional. Tapi lo lihat aja tiap kali upacara 25 November, semua pejabat pada pidato bawa bunga, kasih amplop. Tapi pas guru minta haknya, dibilang kita semua berjuang kok. Lah, emang lo pernah ngajar di kelas bocor? Emang lo pernah ngajarin 30 anak pakai spidol kering? Dan jangan salah bro, Malaysia juga dulunya belajar dari Indonesia. Tahun 70-an mereka minta guru dari Indo buat bantu bangun sistem pendidikan. Tapi sekarang, mereka udah jauh ninggalin kita. Karena mereka konsisten bangun sistem. Kita masih bangun narasi, masih bangga dengan jiwa gotong royong, tapi buat bayar gaji guru aja gotongnya setengah-setengah. Gua kadang sedih lihat realita ini. Tapi juga kesal. Karena ini bukan tentang kita nggak mampu. Kita mampu, bro. Kita ini negara besar, punya skill, tapi mentalitas kita kecil, dan sering banget denial, selalu nyari musuh di luar, tapi nggak pernah mau ngaca ke dalam. Gaji guru Malaysia yang gue lihat di tabel itu bukan sekadar angka. Itu cerminan keseriusan negara, cerminan komitmen. Dan ya, mungkin dari tadi hadirin tidak berhenti bilang, yang penting ikhlas. Karena ikhlas nggak bisa beli beras. Dan yang paling ngeselin bro, adalah ketika ada warganet Indonesia yang baca fakta-fakta kayak gini terus masih ngeles. Ah, Malaysia kan kecil, gampang ngatur. Lah elah, kecil-kecil cabai rawit bro. Justru karena kecil, mereka bisa fokus ngebangun kualitas. Kita yang katanya gede, katanya macan Asia, tapi macannya sibuk berantem sama ekor sendiri. Udah kayak drama sinetron, rame tapi nggak pernah selesai. Coba lo bayangin ya, sistem di Malaysia itu udah kayak lo naik tangga eskalator. Lo berdiri aja diem, lo tetap jalan naik. Karena sistemnya ngangkat lo. Lo cuma perlu jaga diri, nggak lo lompat-lompat, gak terjatuh. Sementara di Indo, lo bukan naik tangga, lo manjat tebing. Penuh batu tajam, tali rapuh, dan kadang ada oknum yang malah narik lo turun sambil bilang, sabar ya, ini bagian dari perjuangan. Dan ya, lucunya lagi, di Indo itu kadang yang justru paling banyak ngeluh soal kualitas guru, malah orang-orang yang nggak pernah bela guru. Mereka bilang, kenapa sih guru sekarang nggak kayak zaman dulu? Dulu guru itu disiplin, sekarang malah sibuk nyari tambahan. Lah ya, jelas bro, gaji nggak cukup. Dulu 1 kilo beras berapa? Sekarang harga cabai aja bisa lebih tinggi dari harapan rakyat. Di Malaysia lo bisa hidup tenang jadi guru. Gaji naik tiap tahun. Umur 23 dapat 3.400 ringgit, umur 30 dapat 4.800 ringgit, umur 45 udah 10.000 ringgit. Gak usah mikir side hustle jualan gorengan habis ngajar. Gak usah jadi content creator buat nutupin tagihan sekolah anak. Cukup jadi guru aja dan hidup lo layak. Tapi di Indonesia, bahkan setelah puluhan tahun ngajar, masih ada guru yang harus tinggal di rumah kayu reot, naik motor tua dan bawa pulang gaji yang habis buat bayar utang koperasi. Itu pun kalau gajinya cair. Utang lagi. Dan gue tuh suka gemes. Karena tiap kali fakta kayak gini diangkat, pasti muncul komentar klasik. Ya sabar, ini cobaan. Lah bro, ini bukan cobaan. Ini ketidakadilan yang dibungkus agama. Dan lucunya,
Yang ngomong gitu kadang bukan guru. Mereka duduk di kursi empuk, gaji belasan juta, kerja di AC, terus nyuruh guru yang ngajar sambil kipas-kipas pakai buku robek buat bersyukur. Sementara di Malaysia, guru itu punya dignity. Lo bisa lihat dari cara mereka diperlakukan. Lo bisa lihat dari struktur gaji mereka. Dan lo bisa lihat dari hasilnya. Pendidikan mereka pelan-pelan naik. Murid-muridnya mulai ngalahin murid kita di berbagai kompetisi. Dan masyarakat mereka mulai makin sadar pentingnya menghargai tenaga pendidik. Kita masih sibuk debat, lebih keren mana, guru honorer atau guru ASN? Lah, dua-duanya masih kena masalah struktural, bro. Mending lo pikirin gimana sistem bisa bikin guru bisa hidup layak, daripada sibuk berantem antar sama korban. Gua nggak bilang Malaysia sempurna, tapi setidaknya mereka punya arah, mereka punya roadmap. Sementara kita, kadang bukan cuma nggak punya arah, tapi kompasnya aja hilang, dan kita tetap yakin jalan kita yang paling benar. Padahal makin lama kita ngotot hidup dalam denial, makin jauh kita tertinggal. Dan nanti yang jadi korban bukan cuma guru, tapi anak-anak kita, generasi kita, masa depan kita. Dan semua itu, bro, dimulai dari satu hal kecil yang nggak pernah kita anggap penting, gaji guru. Sebuah perbedaan jauh ya antara gaji guru Indonesia dengan gaji guru di Malaysia. Di Indonesia sering dihadapkan di antara salah satunya banyak guru pengabdi atau yang biasanya disebut guru honorer, yang dimana kadang-kadang jerih payah mereka ini kurang dihargai. Berpuluh-puluh tahun mengabdi, belasan tahun mengabdi, gajinya sering dibuat bercandaan. Miris sih, sangat miris. Apalagi Indonesia dengan semboyan negara kaya raya, sumber daya alam melimpah. Mirisnya lagi sistem-sistemnya, kita ini kalah jauh dan tertinggal dari negara tetangga lainnya. Ingat ya, video ini bukan untuk banding-bandingkan, tetapi kita bisa mengambil sisi positifnya supaya kita juga punya wawasan yang lebih luas. Bukan kita menjelek-jelekan Indonesia, tetapi kita ingin Indonesia ke arah yang lebih baik, ke arah sistem yang kiranya sistem tersebut benar-benar dibenahi. Fasilitas pendidikan di Indonesia juga perlu diperhatikan. Di negara tetangga lainnya, contoh kecilnya lah, di Malaysia, fasilitas pendidikannya itu benar-benar diperhatikan. Sekolah-sekolah mereka itu dibuat senyaman mungkin, ber-AC semua, tingkat-tingkat, luas banget. Meskipun berada di pelosok kampung. Malaysia memang tidak sempurna, tetapi kita bisa melihat sisi positif mereka. Oke, sahabat-sahabatku semua, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Jika suka dengan videonya Bang Toha Reaction, silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.